One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati dan muliakan, pembatalan adalah keniscayaan bahwa mutlak IKN harus dibatalkan. Yang pertama, karena memang itu sudah melanggar bukan hanya konstitusi, tapi melanggar undang-undangnya sendiri, undang-undang IKN. Itu syarat untuk membuat satu peraturan undang-undang itu harus ada naskah akademik, dan naskah akademik itu harus jelas urgensi dan solusi. Dua hal itu harus ada, gitu kan, untuk menunjukkan bahwa undang-undang menjadi perlu dibuat. Tapi ternyata untuk undang-undang IKN, undang-undang nomor 3 tahun 2022 ini, itu tidak ada konten urgensi dan solusi bagi masyarakat dari perlunya IKN yang berpindah itu. Jadi dia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Saya kira ini poin. Ketika ada kecacatan di sana, maka akan ada sudut deviasi untuk penyimpangan yang semakin luas, dan itulah yang terjadi saat ini. Itu konteks undang-undang. Dan dari situ juga terjadilah penipuan terhadap rakyat. Karena undang-undang itu kan adalah semacam aspirasi rakyat yang dinarasikan oleh aturan, apalagi diproduk oleh DPR dan Presiden atau pemerintah. Dan ternyata undang-undang ini undang-undang yang tidak berbasis aspirasi masyarakat. Pindah IKN ini bukan kemauan rakyat. Tadi sudah disebut, ini kemauan Jokowi dan oligarki. Jadi terjadi penipuan kepada rakyat. Dan karena menipu rakyat, pasti akan ada kutukan dari rakyat. Ini namanya kius, gitu ya, kutukan dari rakyat. Rakyat tidak mengizinkan, dalam tanda kutip, tidak ridho lah, gitu kan, bahwa namanya dicatut untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian juga bahwa kecacatannya itu yang menyebabkan harus dibatalkan adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa nggak ada duit. Jadi ini nafsu besar, tenaga kurang. Jadi hanya ambisi, bahkan mimpi. Akhirnya dunia fantasi yang ingin dibuat oleh Jokowi, IKN di Kaltim, itu dunia fantasi. Oleh karena itu tidak mungkin jadi. Mangkrak sudah pasti. Lagi nih berarti. Akhirnya jadi pembatalan itu adalah keniscayaan. Saya kira itu demikian. Saya ingin mengutip bahwa ketidakmampuan keuangannya itu telah dibaca oleh dunia. Dibaca oleh dunia, dan dunia mentertawakan, gitu kan, keinginan membangun dunia fantasi tanpa duit. Yang ketika itu ada solusi, katanya, ketika tidak punya duit, crowdfunding, urunan, edarkan kenceleng. Bayangkan mau bikin ibu kota negara pakai edaran kenceleng, crowdfunding. Oleh karena itu dunia tertawa terbahak-bahak. Nah, poin yang bisa kita angkat sebagai contoh
Nih, Abiodai, Sidonia di TFI Global membuat tulisan dengan judul menarik. Indonesian wants to build a new capital city. Problem is it doesn't have money. Bukan duit. Corona, bite. Problem doesn't money. Kemudian kata John Macbeth dalam Asia Times menyatakan Indonesia's new capital on shaky financial ground. Shaky financial ground. Goyang, nggak punya, goyah finansialnya. Bagaimana bisa katanya? Nah, yang paling menyakitkan olok-olok dari Aisyah Lawalin dari Al Jazeera dengan tulisan crowdfunding a capital, Indonesia is unusual, pitch raises eyebrows. Jadi Indonesia ini melalui kencreng tadi membangun kapitalnya tidak biasa, melempar sesuatu yang tidak biasa, membuat nih alis kita itu terangkat, ngeragun, memalukan. Saya kira ini adalah cibiran dunia. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia malu. Daripada terus menanggung malu, hayu rame-rame kita desak supaya dibatalkan kegiatan proyek itu. Prevention better than cure. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Daripada nanti hancur-hancuran IKN di Kaltim itu, mari sekarang kita cegah sebagai anak bangsa yang buat tanggung jawab terhadap tanah airnya. Jadi gerakan bersama kita ini, gitu kan, gerakan pencegahan untuk kebaikan bangsa dan negara. Gerakan yang konstruktif, walaupun dengan bahasa atau dengan sikap kita ingin berontak, tidak mau dijajah. Tapi hakikatnya adalah kita ingin kebaikan bangsa dan negara. Kutukan lain, kutukan keagamaan. Masa membangun yang disebut dengan smart, gitu kan? Metropolis city, smart, tapi mistik. Iya, pakai itu air. Pakai air kening. Klinik. Pakai tanah keramat. Waktu pelantik peresmiannya titik nol, dukun-dukun didatangkan. Kata dukun-dukun itu, di sini banyak makhluk halus. Banyak jinnya berarti benar. Banyak jin. Jadi yang disebut jin buang anak itu benar-benar buang jin di sana. Masa di negeri yang maju, modern, beragama, berketuhanan yang Maha Esa melakukan kemusyrikan yang terang-terangan? Saya kira ini cures. Ini adalah kutukan ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini jadi negeri terkutuk nantinya, dimulai dari IKN. Oleh karena itu kita menghindari kutukan Allah karena telah terjadi pelanggaran agama yang nyata. Yang ketiga, cures-nya yaitu cures dari mantan. Mantannya ibu kota lama. Jakarta itu punya historis, punya sejarah perjuangan, punya nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela, mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat, kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu ada yang namanya negara Pasundan.
Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil lagi. Kita jadikan saja negara Pasundan lagi. Ini seloroh, tapi punya nilai dan kritik gitu kan terhadap begitu seenaknya saja ditinggalkan Jakarta. Oleh karena itu, hayo rebut kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Ayo. Inilah sebenarnya misi kita. Batalkan IKN Kalimantan Timur, kembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Yang terakhir, ya, aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Terutama siapa? Adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah, tidak punya rasa malu atas perbuatan-perbuatan yang mencurangi, mencederai rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan sukses perjuangan kita dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1